bukan aku dan kamu. Oke guys, video kali ini aku bakal lanjutin video yang kemarin tentang bagaimana cara membimbing downline agar aktif. Nah, ya seperti kita tahu ya teman-teman bahwa sesuai dengan video yang aku share kemarin bahwa di NASA itu ada 3 pilihan. Yang mana yang pertama itu sebagai penjual, pemakai, dan pembisnis. Nah, misalnya kalian punya downline ada sebagai pemakai, ada sebagai penjual, ada sebagai pembisnis. Nah, kita sebagai upline tidak berhak memaksa untuk mereka terjun ke bisnisnya, tetapi kita harus tetap bangun komunikasi yang baik dengan downline kita yang masih nyaman dengan zona pemakainya, dengan zona penjualnya, atau bahkan ada yang memang tertarik langsung ke terjun ke bisnisnya. Jadi kita tuh sering bertanya-tanya ya, kenapa sih downline kita nggak aktif? Nah sebenarnya kan udah kita ketahui ya teman-teman bahwa kita di NASA itu ada 3 pilihan kayak video yang aku share kemarin, bahwa di NASA itu ada sebagai penjual, pemakai, dan pembisnis. Misalnya kalian punya downline, dia hanya sebagai penjual, dia nyaman dengan zona penjualannya. Terus dia ada juga sebagai pemakai, dia nyaman dengan zona pakainya. Alasannya dia nggak mau ribet lah, nggak mau gini lah, pokoknya hanya pengen pakai aja karena memang mengakui bahwa produk NASA itu memang bagus. Baik-baik saja, sebenarnya mereka tuh bukan nggak aktif, tetapi mereka memang memilih sebagai penjual dan sebagai pemakai, belum terjun ke bisnisnya. Jadi mereka itu belum terjun ya, bukan nggak terjun ke bisnisnya, tetapi belum terjun ke bisnisnya. Jadi kita tuh misalnya kita punya downline yang penjual, pemakai. Nah sebenarnya kita walaupun dia sebagai penjual dan pemakai, kita tidak boleh menuntut dia untuk terjun ke bisnisnya. Walaupun dia sebagai pemakai dan penjual, kita tetap bangun komunikasi yang bagus sama mereka. Komunikasi yang baik sama mereka, sering chat mereka, sering follow up mereka gitu ya. Jadi follow up terus bagaimana, karena mereka itu memang belum sadar untuk terjun ke bisnisnya. Karena tipe yang ketiga ini, yaitu tipe sebagai pembisnis ini, hanya orang-orang yang ingin sukses, orang-orang yang memang ingin mewujudkan impiannya melalui NASA. Nah, untuk penjual dan pemakai ini mereka sebenarnya bukan tidak ingin mewujudkan impiannya, cuman mereka belum nyampe ke situ pikirannya. Mereka masih nyaman berada di zona itu. Nah, jadi itu ya guys. Jadi pertama itu untuk membina agar downline kita itu tetap aktif, yaitu pertama itu kita harus bangun komunikasi yang baik sama member kita itu. Karena ketika kita jarang follow up mereka, jarang komunikasi sama mereka, mereka jadinya nggak nyaman. Mereka ngerasa, saya gabung NASA kok nggak pernah dibimbing ya, kok nggak pernah ada bimbingan dari upline-ku ya, dari dia ya. Nah, jadi makanya kita sebagai upline, kita tuh harus bisa membimbing. Kita harus terus, yang pertama tuh yaitu kita harus membangun komunikasi yang baik. Minimal setiap harilah kita chattingan sama mereka, kita tanyain bagaimana kabarnya hari ini, yang bagian penjualnya kita tanya gimana orderannya, lancar atau tidak. Nah untuk pemakainya gimana sih testimoni dari produk ini. Jadi kan itu kan pokoknya bangun komunikasi terus. Lama-kelamaan si penjual dan pemakai ini bakal lama-lama tertarik untuk terjun ke bisnisnya. Apalagi selama kita sebagai upline itu follow up mereka itu selalu menceritakan kesuksesan upline kita ceritakan ke upline kita bahwa upline kita itu karena dia terjun ke bisnis, dia bisa mewujudkan impiannya loh, bisa beli mobil loh, bisa beli pekarangan bangunan buat bangun rumah loh, dia bisa beli motor loh. Nah jadi dari situ mereka lama-kelamaan mereka bakal tertarik untuk terjun ke bisnisnya. Jadi itu ya, untuk downline yang tipe pemakai dan penjual, kita harus tetap jalin komunikasi yang baik sama mereka. Terus sering nge-share video terbaru atau bukan hanya video aja ya. Jadi kayak info-info terbaru tentang NASA. Cobalah
coba di share sama mereka. Terus kalau bisa mereka posting, disemangatin, semangat omset ya mbak gitu. Nah untuk sebagai pemakainya, oh ini ada produk terbaru loh mbak, jadi coba nggak pengen dicoba gitu mbak. Jadi kita tuh harus terus follow up mereka tuh dengan selain dengan komunikasi yang baik, yaitu komunikasinya itu dengan cara menginformasikan dengan hal-hal yang baru. Selanjutnya lagi untuk tipe pembisnis. Nah ini adalah memang member-member yang bakal sukses di NASA. Nah ketika teman-teman punya downline yang memang aktif di bisnis NASA, mereka terjun ke bisnisnya sebagai penjual ya iya, sebagai pemakai ya iya, pembisnisnya pun iya. Berarti kalau dia sudah sebagai pemakai dan pembisnis, otomatis dia bakal terjun ke kalau dia sebagai penjual dan pemakai, otomatis dia bakal sebagai pembisnisnya. Nah, bagaimana cara membina atau membimbing downline kita yang aktif di bisnis? Itu pertama itu tetap bangun komunikasi yang baik. Jadi buat downline itu senyaman mungkin sama kita. Pokoknya buat downline itu selalu butuh kita. Buat downline itu untuk aku semangat di NASA karena aku selalu dapat bimbingan. Kalau ada apa-apa, maaf ya guys, banyak suara motor karena memang rumahnya di pinggir jalan, jadi banyak suara-suara motor, itu iklan-iklan sedikit ya. Nah lanjut, oke. Jadi kalau misalnya kita punya downline yang aktif di bisnisnya, dia terjun ke bisnisnya, yaitu pokoknya harus tetap bangun komunikasi yang baik. Nah kalau misalnya dia ngeposting semangat omset ya mbak, gini, terus di follow up lagi, gimana mbak, nasanya ada kesulitan. Jadi memancing mereka untuk konsultasi sama kita, karena tidak selamanya downline itu tiba-tiba chat terus tanya konsultasi. Ini kenapa ya? Karena kan setiap downline itu beda-beda ya. Jadi kita sebagai upline harus bisa membimbingnya bagaimana mereka itu nyaman sama kita. Terus sama aja kayak ya sebagai penjual dan pemakai itu, cuman bedanya kalau penjual dan pemakai itu kita tidak membina sistem bisnisnya, tetapi untuk downline kita yang sebagai pembisnis, kita harus tetap follow up terus, kita harus tetap bimbing terus tentang sistem bisnisnya. Nah kalau misalnya kita selalu kita selalu bimbing mereka nyaman sama kita, mereka tuh bakal semangat. Apalagi pada zona pembisnis, dia selalu bakal ada ilmu-ilmu baru untuk memajukan bisnisnya. Kita sharing. Kita sebagai upline juga jangan pernah selalu merasa saya upline loh, jadi saya tahu segalanya. Kita juga butuh kita harus bisa menerima ide-ide dari downline kita. Jadi kita tuh pokoknya buatlah downline itu senyaman mungkin sama kita. Ketika downline itu nyaman sama kita, mereka bakal selalu aktif karena mereka ngerasa selalu dibimbing, ngerasa selalu dilindungin, selalu merasa menemukan solusi ketika dia mendapat masalah. Oke? Nah, jadi itulah ya teman-teman sedikit tips dari saya bagaimana cara membimbing downline agar aktif. Nah, itu terbaru kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
BSA bagus, bikin anakan padi makin banyak. Bos. Biang subur alami, pupuk organik padat, biangnya pupuk organik cair yang terbukti mampu meningkatkan hasil pertanian dan telah terdaftar di Departemen Pertanian. Pakai free top, tanaman jeruk saya semakin banyak buahnya dan sehat. Semenjak pakai free top, tanaman melon saya semakin sehat karena tercukupi nutrisinya. Nutrisi buah free top diformulasikan khusus untuk mempercepat dan memperbanyak pembuahan dan sudah terdaftar di Kementerian Pertanian. Dengan pupuk organik Greenstar ini, tanaman selada saya semakin memuaskan. Saya sebagai petani mikrogreen sangat puas menggunakan pupuk organik Greenstar. Terbukti tanaman saya semakin sehat dan hasilnya semakin meningkat. Tanaman taragon saya semakin subur dan hijau setelah menggunakan Greenstar. Greenstar, pupuk organik serbuk yang bisa digunakan untuk semua tanaman dan sudah terdaftar di Departemen Pertanian.